Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyuni Komalahati dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Medika Suherman. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi pernapasan atau anatomi sistem pernapasan. Nah, apa itu pernapasan? Pernapasan merupakan suatu mekanisme pertukaran gas oksigen atau O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dengan karbodioksida atau CO2 yang dihasilkan dari metabolisme. Lalu sistem respirasi terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu saluran napas bagian atas, yang udara masuk pada bagian ini dihangatkan, disaring dan dilembabkan. Lalu yang kedua saluran napas bagian bawah atau paru, yang merupakan tempat pertukaran gas. Lalu selanjutnya itu ada bagian organ pernapasan. Yang pertama itu ada hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam paru-paru. Nah, di sini sudah ada gambarnya, lebih jelasnya lagi. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke pembahasannya pernapasan bagian atas. Yang pertama itu ada hidung. Hidung merupakan organ utama saluran pernapasan yang langsung berhubungan dengan dunia luar. Hidung bagian luar tersusun oleh tulang-tulang rawan atau kartilago, dilapisi kulit yang mengandung banyak kelenjar sebasea atau kelenjar lemak. Hidung bagian luar belakang terdapat dua lubang, disebut eksternal nares atau nostril. Lalu lubang hidung berhubungan dengan rongga hidung atau hidung bagian dalam yang disebut vestibulum. Epistel vestibulum hidung bagian luar banyak mengandung rambut-rambut yang berperan dalam filtrasi udara. Kedua rongga dipisahkan oleh septum nasi. Pada bagian septum tersusun oleh tulang rawan, vomer dan tulang etmoid. Dan pada dinding bagian lateral rongga hidung terdapat 3 tonjolan yang disebut concha nasalis. Lalu selanjutnya itu ada fungsi hidung. Yang pertama sebagai jalan masuk dan keluarnya udara melalui proses pernapasan. Yang kedua untuk melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Yang ketiga sebagai filter dalam membersihkan benda asing yang masuk. Yang keempat penerimaan bau. Yang kelima ruang resonansi suara. Lalu terdapat 3 lengkungan tulang yang menonjol dilapisi mukosa. Yang pertama itu ada concha nasalis superior, yang kedua concha nasalis medium, yang ketiga concha nasalis inferior. Udara yang masuk ke rongga hidung akan masuk melalui sela-sela concha ini untuk dihangatkan melalui kapiler-kapiler concha dan dilembabkan oleh lendir yang dihasilkan oleh sel goblet. Lalu ini ada gambarnya yang terdiri dari nasal vestibulum, nasal cavity, dan lain sebagainya. Dan pada bagian atap rongga hidung ini terdapat daerah olfaktorius yang merupakan reseptor-reseptor saraf penciuman atau nervus olfaktorius. Rongga hidung dikelilingi oleh sinus paranasalis, antara lain itu ada sinus maxillaris atau rongga rahang atas, kedua sinus frontalis atau rongga tulang dahi, ketiga sinus sphenoidalis atau rongga tulang baji, yang keempat sinus ethmodialis atau rongga tulang tapis. Nah, ini di sampingnya ada gambarnya, bisa dilihat. Lalu di antara concha-concha tersebut terdapat 3 buah lekukan meatus, yaitu meatus superior atau lekukan bagian atas, meatus medialis atau lekukan bagian tengah, dan meatus inferior atau lekukan bagian bawah. Nah, di sini di bawahnya ada gambarnya, bisa dilihat lagi. Lalu yang kedua itu ada faring atau tekak. Faring merupakan saluran otot yang terletak tegak lurus antara dasar tengkorak atau basis krani dan vertebra cervicalis 6. Faring ini tempat persimpangan antara jalan napas dan jalan makan. Lalu letak faring antara hidung bagian lateral dengan laring di belakang rongga mulut, dan di sebelahnya terdapat 2 buah tonsil kiri kanan dari tekak. Dan sebelah belakang terdapat epiglotis atau empang tengkorak dan menutup laring pada waktu menelan makanan. Selanjutnya faring itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada nasofaring, yaitu terletak di bawah dasar tengkorak, belakang dan atas platum mole. Yang kedua terdapat 2 struktur penting adanya saluran yang berhubungan dengan tuba eustachius dan tuba auditori. Dan tuba eustachius ada pada nasofaring, fungsinya menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpani.
Apabila tidak seimbang, telinga terasa sakit untuk membuka tuba ini, dan harus adanya gerakan menelan. Tuba auditori berhubungan nasofaring dengan telinga bagian tengah. Lalu yang kedua, orofaring, yaitu bagian tengah faring antara platum lunak dan tulang hyoid. Letaknya di belakang rongga mulut dan permukaan belakang lidah, dan berfungsi untuk sistem pernapasan dan pencernaan. Refleks menelan berawal dari orofaring, menimbulkan dorongan makanan masuk ke saluran cerna atau esophagus, dan secara stimulan katup menutup laring untuk mencegah makanan masuk ke dalam saluran pernapasan. Orofaring dipisahkan dari mulut oleh fauces atau tempat terdapatnya macam tonsi, antara lain tonsi platin, tonsi faringeal, dan tonsil lingual. Yang ketiga itu ada laryngofaring, yaitu terletak di belakang laring. Laryngofaring letak posisi terendah dari faring, dan udara masuk melalui bagian anterior ke dalam laring dan makanan lewat posterior ke dalam esophagus melalui epiglotis yang fleksibel. Nah, ini ada gambarnya, yang biru untuk nasofaring, yang hijau untuk orofaring, lalu yang ungu untuk laryngofaring. Selanjutnya ada pembahasan pernapasan bagian bawah. Yang pertama itu ada laring. Laring atau kotak suara merupakan saluran pernapasan yang terletak antara orofaring dan trakea. Fungsi ini pembentukan suara. Pada proses pembentukan suara terbentuk sebagai hasil dari kerjasama antara rongga mulut, rongga hidung, laring, lidah, dan bibir sebagai jalan masuk udara, membersihkan jalan masuknya makanan ke esophagus. Laring terdiri dari 5 tulang rawan, antara lain kartilago tiroid, yaitu 1 buah terletak di depan jakun, sangat jelas terlihat pada pria. Yang kedua, kartilago arytenoid, yaitu 2 buah yang berbentuk beker. Yang ketiga, kartilago kirokoid, yaitu 1 buah yang berbentuk cincin. Yang keempat, kartilago epiglotis, yaitu 1 buah. Nah, ini ada gambar yang terdapat epiglotis, tiroid kartilago, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada trakea, yang merupakan organ tabung antara laring sampai dengan puncak baru. Panjangnya sekitar 10-12 cm, setinggi servikal 6 sampai dengan torakal 5, dan pada ujung trakea bercabang 2 kanan dan kiri yang disebut bronkus primer. Percabangan trakea kanan dan kiri disebut karina atau daerah sensitif terhadap benda asing yang masuk dan berespon refleks batuk. Lalu trakea ini tersusun atas 15-20 cinci kartilago berbentuk C yang berperan untuk mempertahankan lumen trakea tetap terbuka. Dinding-dinding trakea tersusun atas sel epitel bersilia yang menghasilkan lendir untuk penyaringan lanjutan udara yang masuk, menjerat partikel-partikel debu, serbuk sari, dan kontaminan lainnya. Sel silia berdenyut akan menggerakkan mucus sehingga naik ke faring yang dapat ditelan atau dikeluarkan melalui rongga mulut untuk membersihkan saluran pernapasan. Trakea ini terletak di depan saluran esophagus dan adanya percabangan di bagian ujung menuju paru-paru yang memisahkan trakea menjadi bronkus kiri dan kanan disebut karina. Nah, ini ada gambarnya, ada esophagus, trakea, epiglotis, dan lain sebagainya. Lalu ini ada gambarnya, gambar laring, trakea, bronkus, bronchiolis. Terus selanjutnya itu ada bronkus, merupakan cabang dari trakea yang bercabang 2 ke paru-paru kanan dan kiri. Bronkus ini terbagi menjadi bronkus kanan dan kiri. Yang pertama, bronkus kanan terdiri dari 3 lobus, terbagi menjadi 10 bronkus segmental. Yang kedua, bronkus kiri terdiri 2 lobus yang terbagi menjadi 9 bronkus segmental. Lalu ini selanjutnya ada gambarnya yang terdiri dari bronkus kanan, lobus kanan, alveolus, alveoli, lobus kiri, trakea, bronkus kiri, bronkus kanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada organ percabangan bronkus. Yang pertama, bronchiolus, yaitu cabang-cabang dari bronkus segmental. Bronchiolis mengandung kelenjar subkosa yang
memproduksi lendir yang membentuk selimut tidak terputus untuk melapisi bagian dalam jalan pernapasan. Yang kedua, bronchiolus terminalis, yaitu cabang dari bronchiolus. Bronchiolus terminalis mempunyai kelenjar lendir dan silia. Yang ketiga ada bronchiolus respiratory, yaitu cabang dari bronchiolus terminalis sebagai saluran transisional antara lain jalan napas konduksi dan jalan udara pertukaran gas. Yang keempat ada alveolus. Bronchiolus respiratory lalu mengarah ke dalam ductus alveolar dan sakus alveolar, kemudian menjadi alveoli. Lalu ini ada gambarnya, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratoris, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada paru-paru. Letak paru-paru di rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, lalu di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru terbagi atas dua bagian. Yang pertama paru-paru kanan yang terdiri dari 3 lobus, atas, tengah, dan bawah. Lobus tersebut dibatasi oleh visura horizontal dan oblik. Yang kedua ada paru-paru kiri, terdiri dari 2 lobus, atas dan bawah, yang dibatasi oleh visura oblik. Nah, ini ada gambar paru-paru dibungkus oleh selaput. Lalu selanjutnya ini ada gambar paru-paru kanan, dan ada gambar lagi, ini gambar paru-paru kiri. Selanjutnya paru-paru dibungkus oleh selaput bernama pleura. Pleura ini dibagi menjadi 2. Yang pertama pleura visceralis, yaitu selaput pembungkus yang berlangsung membungkus paru-paru. Yang kedua pleura parietalis, yaitu selaput yang melapisi rongga dada sebelah luar. Antara selaput luar dan dalam terdapat rongga yang berisi cairan pleura yang berfungsinya melumas paru-paru untuk melumasi permukaannya dan menghindari gesekan antara paru-paru dan dinding dada sewaktu ada gerakan bernafas. Cairan pleura berasal dari plasma darah. Selanjutnya ada gambar selaput paru yang terdiri dari trakea paling atas dan ada bronchus principalis, pleura parietalis, pleura visceralis, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada alveolus atau kumpulan alveoli, yaitu bagian terminal cabang-cabang bronkus dan bertanggung jawab akan struktur paru-paru yang menyerupai kantong kecil terbuka pada salah satu sisinya. Paru-paru merupakan bagian tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung atau gelembung hawa dan alveoli. Alveoli merupakan pertukaran udara, O2 masuk ke dalam darah dan CO2 keluar dari darah. Gelembung paru-paru atau alveoli kurang lebih 700 juta buah. Lalu persyarafan pada pernapasan disuplai melalui nervus peroneus dan nervus spinal thoracic. Nervus peroneus mensyarafi diafragma, sedangkan nervus spinal thoracic mempersyarafi interkosta. Paru-paru juga dipersyarafi oleh serabut syaraf simpatis dan parasimpatis. Selanjutnya kita akan membahas tentang fisiologi sistem pernapasan. Pernapasan pulmoner atau paru terdiri atas 4 proses, yaitu ventilasi pulmoner, yaitu gerakan pernapasan yang menukar udara dalam alveolu dengan udara luar. Yang kedua, arus darah melalui paru-paru. Yang ketiga, distribusi arus udara dan arus udara sedemikian rupa dengan jumlah yang tepat yang bisa dicapai untuk semua bagian. Yang keempat, difusi gas yang menembus membran alveoli dan kapiler. Karbon dioksida lebih mudah berdifusi daripada oksigen. Selanjutnya terdapat mekanisme pernapasan. Fase pernapasan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama inspirasi, yaitu proses udara masuk ke dalam saluran pernapasan atau menghirup udara. Yang kedua ekspirasi, yaitu proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan atau penghembuskan napas. Selanjutnya ada korteks cerebri, yaitu berperan dalam pengaturan pernapasan yang bersifat volunter, sehingga memungkinkan kita dapat mengatur napas dan menahan napas, misalnya pada saat bicara atau makan. Lalu selanjutnya ada medula oblongata, yaitu terletak pada batang otak.
berperan dalam pernapasan automatik atau spontan. Meora ini berperan dalam pengaturan irama pernapasan. Nah, selanjutnya ini ada paru-paru normal dan gambar paru-paru perokok. Bisa dilihat perbedaannya, paru-paru perokok lebih hitam dan tidak segar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.